Silakan Mbak kopinya. Oh ya, Ada lagi yang mau dipesan? udah nggak ada sih Mbak. Mau pesan sekalian atau nanti, Mas, Mbak? Gimana Dit? Boleh Mbak. Kopi satu sama air dingin ya. Cemilan mau nggak? Kentang goreng satu Mbak. Oke, tunggu ya. Gimana tadi? Telat nggak? Telat sih nggak. Nyari helm yang lama. Katanya ditaruh luar. Bener kan ditaruh luar? Di luar mana? Hah? Di kamar, Riz. Di balik itu bukan baju itu loh. Berantakan banget. Nggak kayak kamar cewek. Tadinya, aku kira bakal ketinggalan momen gara-gara telat. Nggak taunya sampai sana ijabnya belum mulai. Ngaret. Ngaret sih enggak. Cuman, si Erwin itu gugup. Terus calon istrinya ngambek. Beneran? Erwin. Aduh, dari SD sampai sekarang gugupnya nggak hilang-hilang. Setiap dia mau ngelakuin sesuatu, mesti gugup. Kalau aku jadi Erwin, bakalan gugup juga nggak ya? Kayaknya kalau latihan terus enggak deh. Silakan. Apaan sih Dit? Aku jadi kepikiran Soal apa? pernikahan. Gini, daripada kita kepikiran, gimana kalau kita coba ngebayangin ada di posisi mereka? Ijab kabul. Kan, anggap aja kita berdua mau nikah nih sekarang juga, ya kan? Nah, pasti bakal banyak masalah yang kita hadepin. Apa aja masalahnya, gimana cara kita nyelesainnya, ya kurang lebih kayak gitulah. Gimana? Menarik. Tapi kok tiba-tiba? Ada tujuan apa deh? Nggak ada. Gimana ya? Coba aja daripada kepikiran. Oke. Sebenarnya aku punya tujuan. Tapi aku jelasinnya nanti setelah kita ngebayangin. Kalau kita nggak ngebayangin, aku nggak bisa jelasin apa-apa. Gimana? Ya, oke lah. Oke. Nah, sebelum mulai, aku jelasin aturannya dulu ya. Ada aturannya juga. Ada dong. Pertama, kita harus sama-sama satu visi. Ingin segera menikah. Kamu mau nikah sama aku kan?
Ya aturannya gitu kan. Yup. Kedua, kita harus sepakat sama setiap jawaban kita. Oke? Nah, pertama, coba bayangin kalau aku datang ke rumahmu buat minta surat izin. Ngelamar maksudnya? Yup. Silahkan diminum. Yang pasti bapakku bakal tanya alasannya. Ya karena kita berdua belum lulus dan belum ada penghasilan. Mungkin mereka bakal mikir kalau kita kecelakaan. Dan setelah itu soal agama. Bapakku tegas banget sama hal itu. Kalau ibuku sih kayaknya lebih mikirin gimana hidup kita nantinya. Nah, karena semua pertimbangan itu, mungkin mereka bakal ngerasa berat buat setuju saat itu juga. Dan nyuruh kamu buat mikirin ulang semua ini. Kalau kamu ditanya pendapat sama bapak ibumu soal lamaran kita, kamu bakalan jawab apa? Apa kamu udah benar-benar cocok? Dan gimana masa depanmu nanti?
di sini posisinya aku udah benar-benar cocok sama kamu kan. Ya kok gitu aku bakal tetap sama pendirianku. Mungkin bakal susah buat yakinin mereka atau jalanin dulu hubungan kita. Tapi aku yakin bisa ngeyakinin mereka kalau kita udah saling melengkapi dan kita bakal baik-baik aja. Mengusahakan baik-baik aja sih lebih tepatnya. Oke, berarti kalau aku simpulin, apapun jawaban orang tua kamu, kita bakalan tetap nikah kan? Ya bisa dibilang begitu. Kalau orang tuamu gimana? Kayaknya nggak jauh beda sih. Cuman mungkin mereka bakal nanya gimana cara aku ngimami kamu nanti. Nah, kalau orang tua aku malah mikirnya apa kita nggak bakal berantem gara-gara itu. Bentar, kita harus sepakat dulu nih. Bakal ada kemungkinan buat ganti keyakinan nggak? Kalau aku sih enggak. Aku juga enggak kok. Terus apa masalahnya buat kita? Tata cara nikahnya? Banyak cara sih sebenarnya. Saya nikahkan Aditya Ramadan dengan Arlin Karisa Eriana dengan mas kawin seperangkat Sah. alat. Terus anak kita gimana? Kita melihat agama itu sebagai sesuatu yang harus dimaknai dan disikapi kan? Bukan buat diterima mentah-mentah. Iya nggak? Iya. Kita jadi kayak sekarang ini karena akhirnya kita sadar kalau agama itu nggak ngajarin soal fanatisme dan paksaan, tapi tentang cara pandang dan sikap hidup. Sekalipun dengan sebutan, istilah, dan sejarah yang berbeda. Agama sebenarnya semua ngajarin hal yang sama tentang kebaikan. Baik itu hubungannya sama Tuhan, sama alam, maupun sama manusia. Setuju? Bisa nggak konsep itu kita tanamin ke anak kita nanti? Aku baru mau bilang begitu. Berarti kalau gitu dari kecil anak kita diajarin dua-duanya ya Bu? Ya enggak dong, Pak. Kan masih anak-anak. Belum bisa ambil keputusan sendiri. Pikirin juga psikologisnya, teman sekolahnya, lingkungannya. Iya juga ya. Terus gimana? Kita arahin aja dulu ke salah satunya. Nanti kalau dia udah remaja, kita baru jelasin konsep itu. Pelan-pelan yang pasti. Setelah itu, dia baru bisa milih mana yang paling cocok buat dirinya sendiri. Yang pasti kita harus selalu dampingin dia, Pak. Ingat, Pak, semua butuh proses. Berarti kalau gitu SD umum aja ya Bu?
Boleh, biar dia punya banyak teman dari beragam latar belakang. Ada satu tuh yang deket rumah. Biar ibu kalau jemput nggak kejauhan. Emangnya aku bakal di rumah? Ya, ibu kan bisa cari kerja yang di rumah. Jadi penulis atau desainer mungkin. Terus malamnya kita nemenin anak kita belajar. Kalau anak kita udah tidur, kita ngobrol, ngopi, gitaran sampai pagi kayak biasanya. Kayak biasanya berarti tidur pagi juga? Ya, nanti paginya kita masak, sarapan, nganterin anak kita sekolah. Baru habis itu kita tidur. Terus kapan kerjanya, Pak? Cari kerja yang santai aja. Apaan sih, Pak? Udah nikah, udah punya anak, masih aja kayak gitu. Namanya juga ngebayangin. Oke. Terus apa lagi ya? Sosial? Tentang orang-orang di sekitar kita. Ya kayak teman, sahabat, rekan kerja, ya semacam itulah. Nantinya kita pasti butuh bantuan mereka kan? Nah, kira-kira gimana tanggapan mereka? Pertama mungkin mereka bakal kaget. Setelah itu mereka bakal ngucapin selamat, tapi ujung-ujungnya bakal nanyain alasan kita nikah. Kok gitu? Ya mungkin mereka heran kenapa kita bisa nikah cepet. Soalnya mereka mungkin nggak lihat tanda-tanda kita ke arah situ. Wajar dong mereka jadi penasaran sama alasan kita. Iya juga ya. Teman kita yang seumuran udah pada nikah. Dan biasanya kita juga tanya itu kan ke mereka. Harusnya kita nggak usah tanya aja ya. Ya nggak usah dijawab juga beres kan? Tapi kan harus ada alasan buat ngejelasin. Ini kita lagi cari alasan kenapa kita nikah kan? Iya.
Eh, kayaknya gitu sih. Ya, kalau aku balik ke kesepakatan kita di awal, alasan kita nikah ya karena kita mau nikah. Sesederhana itu. Gimana ya, Dit? Kayaknya nggak sederhana itu deh. Pernikahan ini kok jadi kerasa aneh. Maksudku gini, kita kan masih bisa bareng-bareng ngelakuin banyak hal dan tinggal di bawah satu atap meskipun kita nggak nikah. Dan lingkungan kita juga nggak mempermasalahkan hal itu. Dan itu yang kita lakuin selama ini kan? Mungkin kita nggak usah nikah aja ya, Dit. Ya ini kan cuma ngebayangin. Belum kejadian juga. Ngapain jadi serius kayak gitu? Nggak tahu. Langitnya cerah ya, bintangnya bagus.
Iya, bagus. Kayaknya aku nggak perlu ngejelasin deh maksud dari tujuanku. Seenggaknya dari ngebayangin tadi aku udah dapat kok maksud dari tujuanku. Aku juga udah nebak kok. Oh ya? Ya, kamu orangnya gampang ditebak. Terus kenapa kamu iyain yang aku minta bayangin tadi? Ya, itu menarik. Dan biar kamu juga nggak penasaran kan? Sampai akhirnya itu nggak menarik lagi. Dari dulu sampai sekarang dan mungkin selamanya kita cuma bisa jadi sebatas sahabat, Dit. Aku udah ngerasa cukup dengan hal itu. Kita saling sayang, aku punya kamu, kamu punya aku, gitu. Gak perlu ada pengakuan rasa, Dit. Karena menurutku itu nggak penting. Kita nyaman berdua, nyambung satu sama lain. Udah, beres. Dan yang paling penting, kita nggak terikat. Kita bebas. Menurutku itu yang terbaik. Seenggaknya buat aku. Sesek ya? Iyalah, masih nanya. Aku ngelakuin semua ini juga buat kamu, Dit. Bisa jadi ini prosesmu buat ngatasin perasaanmu sendiri. Dan karena itu aku nggak mau iba dengan kondisimu. Kamu tuh nggak punya hati ya? Mungkin. Dan kayaknya kamu juga nggak punya deh. Kok bisa? Ya udah tahu, mungkin selama ini kamu sakit. Masih aja kayak gini. Kenapa sih nggak cari yang lain? Berdasarkan pengalaman nih ya, kalau ujung-ujungnya aku cuman bakal sakit sama orang yang baru aku kenal, aku lebih milih sakitin kamu. Ya itu pilihanmu. Aku tuh kayak lagi jalan ke sebuah tujuan. Tapi aku nggak tahu seberapa jauh jaraknya.
Bahkan aku nggak tahu bakal ada cobaan apa di sepanjang jalan itu. Hasilnya pun aku nggak tahu. Tapi aku tetap jalan terus. Karena aku ngerasa ini pantas buat diperjuangin. Tahu nggak? Sekian jam kita ngobrol, aku baru nyadar sesuatu. Apa? Sekian lama kita bareng. Main, kuliah, diskusi, cari duit bareng, susah senang bareng, lapar kenyang bareng, baru kali ini kita sama-sama ungkapin perasaan kita masing-masing. Tapi perasaan kita nggak sama, Dit. Belum sama. Mungkin. Mikirin apa, Dit? Kira-kira Mas Sarta sama Mbak Simon di sana lagi ngapain ya? Pasti mereka lagi bahagia banget. Apaan sih, Dit? Lapar nih, masak mie yuk. Yuk.
perjalanan laju hendak pergi, bila saja ku bersiap di sini.